Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini dipertemukan di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Lebih bersyukur kita ketika berkumpul nikmat sehat dan iman. Dimudahkan kita datang untuk menunaikan kewajiban kita mengabdi kepada Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah, sejenak meluangkan waktu untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagaimana doa-doa kita setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima amal ibadah kita dan semoga Allah memberikan kita istiqamah dalam iman, istiqamah dalam amal saleh hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Hari ini kita akan mengkaji tentang masalah azab kubur. Azab itu merupakan akibat dari sebuah sebab. Tentu sebab-sebabnya bukan hanya satu dua, tapi banyak sekali di antara sebab-sebab azab kubur. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita akan mempelajari di antara sebab-sebab azab kubur. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Seorang mukmin yang bermanhaj lurus, dia meyakini bahwa azab kubur itu ada. Berbeda dengan kelompok Mu'tazilah, di antara orang-orang yang tidak percaya kepada azab kubur, yakni bahwa mereka mengatakan azab kubur itu hadis-hadisnya adalah hadis mu'ahad. Hadis ahad, artinya hadis ahad itu hanya diriwayatkan satu sahabat atau beberapa sahabat saja dari satu jalur periwayatan, sehingga mereka dengan alasan tidak mau menerima yaitu masalah akidah, karena mereka menganggap bahwa ini masalah akidah yang bersumber dari hadis ahad saja. Padahal tidak demikian apa yang diperkirakan oleh mereka. Bahkan hadis-hadis tentang azab kubur itu mutawatir, banyak diriwayatkan dari sahabat Nabi dan dari banyak jalur riwayat. Di antaranya ada sahabat Anas bin Malik, ada sahabat Abu Hurairah, ada sahabat Al-Bara bin Azib. Itu beberapa sahabat yang meriwayatkan tentang adanya azab kubur. Demikian pula hadis-hadis yang lain yang Nabi menganjurkan agar kita berlindung dari azab kubur. Di antaranya doa yang kita baca setiap saat sebelum kita mengucapkan salam, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, meminta perlindungan dari empat perkara. Apa kata Nabi? Buka Muslim nomor 545.
Yang langsung kalau udah dapat langsung dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? apabila kamu tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 macam perkara. Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Jika kalian setelah mengucapkan bacaan tasyahud di dalam salat kalian, maka berlindunglah kalian dari 4 perkara. Apa saja 4 perkara itu? Nabi beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam. Aku berlindung kepada engkau dari siksa jahannam. Pertama. Kedua, wa min azabil qabri. Dan dari siksa kubur. Ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan dari fitnah munculnya keburukan Dajjal. Ada 4 perlindungan di sini, salah satunya yaitu nomor 2, berlindung dari azab kubur. Ini menandakan bahwa azab kubur itu memang ada. Demikian pula di dalam riwayat-riwayat yang lain ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang azab kubur dan Nabi menjawab bahwa benar azab kubur itu ada. Dan setelah itu Nabi tidak pernah absen, tidak meminta perlindungan kepada Allah. Beliau setiap saat selalu meminta berlindung dari azab kubur. Itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Nabi saja minta berlindung dari azab kubur. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Maka di antara sebab-sebab orang itu disiksa di dalam kuburnya, intinya adalah semua perbuatan dosa. Terutama dosa besar dan termasuk juga dosa kecil. Yang itu dilakukan terus-menerus, itu penyebab orang itu disiksa dalam kuburnya. Maka yang paling pokok di sini, di antara riwayat yang menjelaskan tentang apa saja yang termasuk hal-hal yang mendapatkan siksa dalam kubur, pertama yaitu kekufuran. Termasuk di dalamnya adalah kesyirikan. Yang kedua, kemunafikan. Yang ketiga, yakni perbuatan-perbuatan dosa, terutama al-kabair, dosa-dosa besar. Di situ ada berdusta, kemudian berzina, kemudian ada riba, dan termasuk dosa-dosa besar yang lainnya. Bahkan ada dosa kecil, yakni diantaranya tidak suci atau tidak bersih di dalam istinja, perkara toharoh. Ini juga bisa menjadi penyebab orang disiksa, yakni di dalam kuburnya. Para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, suatu hari Nabi SAW selesai mengubur jenazah seorang sahabat Ansor. Kemudian beliau duduk memberi nasihat kepada para sahabatnya dan menganjurkan agar sahabat minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Buka Abu Dawud 4753. Dari sahabat Al-Bara bin Azib. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Ista'idhu billah, kata beliau, mintalah perlindungan kalian kepada Allah min azabil qabr, dari azab atau siksa kubur. Hadis ini juga sebagai dalil bolehnya memberikan nasihat kepada orang-orang yang berada di makbarah setelah mengubur jenazah. Berdasarkan hadis ini. Kemudian apa yang diucapkan beliau sampai berapa kali?
Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman. Iya, disebutkan bahwa nanti mayit itu mendengarkan suara sandal atau terompah orang-orang yang mengantarkan jenazahnya. Kalau selain sandal terdengar atau tidak? Di situ disebutkan hanya sandal saja, Pak. Makanya nggak perlu dikasih bocoran jawaban pertanyaan mungkar nakir. Kadang ada orang yang berdalil kan terdengar suara sandalnya. Nah, makanya kemudian dikasih yakni pemberitahuan bahwa nanti akan datang malaikat mungkar nakir bertanya tentang ini dan itu, maka jawablah begini dan begitu. Di sini disebutkan hanya suara terompak dan sandalnya saja. Selain dari itu, maka tidak ada penjelasan yang rinci bahwa suara-suara yang lain terdengar oleh mereka. Kemudian ia akan ditanya, siapakah Rabbmu? Apa agamamu dan siapakah nabimu? Tidaklah setiap mayit yang masuk ke dalam alam kubur, baik mukmin, kafir, munafik, laki atau perempuan, semua akan ditanya tentang 3 perkara, tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama. Pertanyaannya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuk. Ini pertanyaan sederhana dan ini pertanyaan baku. Tapi malaikat kadang bertanya dengan improvisasi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak baku. Dalam riwayat yang lain, lanjut. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan redaksi, datanglah 2 malaikat dan mendudukkannya. Iya, 2 malaikat datang mendudukkannya. Malaikat siapa, Pak? 2 ini, Pak. Hah? Mungkar, nakir. Sudah kenal nggak sama beliau? Hah? Perlu kenal nggak? Perlu. Buka Tirmizi, riwayat Abu Hurairah di nomor 1071. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila mayat telah dikuburkan atau beliau bersabda, salah satu di antaramu dikuburkan, maka datanglah 2 malaikat yang hitam dan biru. Yang hitam dan biru. Aswadani azraqani. Ada yang mengatakan hitam kebiruan, atau ada yang mengatakan hitam dan biru. Siapa namanya? Salah satunya bernada mungkar dan yang kedua nakir. Satunya mungkar dan satunya nakir. Berarti udah kenal ya. Warnanya apa, Pak? Hitam kebiruan. Jadi kalau nanti dikubur ketemu ya warnanya seperti itu, mungkar nggih. Nek wani. Kemudian kembali ke Abu Dawud. Kemudian keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Ia menjawab, Rabbku adalah Allah. Ini orang yang beriman. Ketika ditanya man rabbuka, maka jawabannya atau orang beriman akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Gampang nggak? Pertanyaan jawabannya gampang nggak? Gampang. Tapi apakah nanti kita mampu menjawabnya? Halo? Kok gak yakin ini, Rek? Baik. Yang kedua. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Wa ma dinuk. Kemudian apa jawabnya? Ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islam, agamaku Islam. Pertanyaan kedua sukses dijawab. Yang ketiga. Kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Man bu'itsa fikum, siapa lelaki yang diutus kepadamu? Apa jawab dia? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? Wa ma yudrik, apa yang kau ketahui tentang dia? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah. Qara'tu kitab Allah. Aku mengimaninya dan membenarkannya. Wa amantu bih wa usaddiquhu, aku beriman kepadanya dan membenarkannya. Dia katakan, aku baca kitab Allah. Apa benar dia baca kitab Allah tiap hari? Nah, kalau kita nggak baca Quran, gimana bisa jawab? Kalaupun baca, apa faham atau tidak?
Orang mukmin akan menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya, dan aku membenarkannya. Maka orang seperti ini akan mendapatkan keberuntungan. Terdengarlah suara dari langit. Apa katanya? Inilah makna firman Allah SWT. Allah SWT memantapkan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, kemudian ada suara dari langit, benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Fayunadin munadin minas sama. Terdengarlah suara dari langit. Suara itu mengatakan, qad sadaqa abdi. Sungguh benar hambaku, katanya. Kalau hambaku berarti suara siapa itu? Kemudian, berilah ia hamparan permadani dari surga. afrisu minal jannah. Hamparkan permadani dari surga. Bukakanlah baginya pintu menuju surga. Iftah lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu menuju surga. Itu suara dari langit mengatakan seperti itu. Kemudian, berilah ia pakaian dari surga. ilbasu minal jannah. Beri dia pakaian dari surga. Nikmat atau tidak, Pak? Nikmat. Inilah orang-orang mukmin. Dia mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Dalam riwayat yang lain, baik, lanjutkan sedikit. Kemudian Nabi SAW berkata, saat itu didatangkan bentuknya wewangian surga dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Iya, di kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Ifsah lahu qabrahu madda basari. Diluaskan kuburnya itu sejauh mata memandang. Berapa meter, Pak, sejauh mata memandang, Pak? Belum diteliti. Sejauh mata memandang itu berapa kilo? Ya sudah, nanti diukur aja kalau gitu. Sejauh mata memandang. Tapi dalam riwayat yang lain, yaitu 70 hasta. Coba dibuka kembali kepada riwayat Abu Hurairah, Tirmidzi 1071. Bahkan itu berkata, apa katanya? apa yang kamu katakan tentang lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad? Mayat menjawab, seperti sebelum dia mati. Ya, ini riwayat Tirmidzi ya. Apa kata dia? Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Lantas dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Apa katanya? Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kalau dia mampu menjawab pertanyaan tiga itu, dia dapat nikmat. Minimal nikmat itu apa? Dia disuruh tidur. Disuruh tidur sampai hari kiamat. Itu minimal. Kalau yang maksimal, jalan-jalan ke surga. Siapa dia? Ruhnya para syuhada. Itu nikmat kubur. Baik, kemudian apa kata malaikat? Kedua malaikat itu berkata lagi, kami tahu engkau akan berkata begitu. Kemudian diluaskanlah kuburannya, lebar dan panjangnya 70 hasta. Lebar dan panjangnya sama, yakni sab'una dhira'an, 70 hasta. Lebarnya 70, panjangnya panjangnya 70. Berarti bentuknya apa, Pak? Nah, 70. Kalau tadi sejauh mata memandang, bertentangan atau tidak? Bertentangan atau tidak? Tidak bertentangan. Justru ini menunjukkan adanya limit yang paling kecil dan yang paling luas. Minimal 70 hasta. Atau diberikan sejauh mata memandang. Ini nikmat kubur. Lantas apa kata malaikat Munkar Nakir? Serta diterangi cahaya. Lalu diucapkannya kepadanya, tidurlah. 6. Tidurlah. Disuruh tidur, Pak. Orang tidur itu ngapain, Pak? Istirahat. Berarti kalau orang istirahat itu karena apa, Pak? Hah? Lelah, capek. Kita hidup di dunia ini lelah nggak, Pak? Capek ibadah nggak? Ibadah itu capek nggak, Pak? Halo? Pura-pura sampean ini. Kalau bilang nggak capek itu yang ngomong imannya, tapi hakikatnya sebetulnya capek nggak? Orang ibadah itu capek sebetulnya. Enak-enak turu ditangeni,
As-salatu khairum minan naum. Suruh bangun, sholat. Zuhur, enak-enak kerja, disuruh break, sholat. Nanti asar, tidak lama setelah asar maghrib itu baru sholat yang wajib, belum yang sunnah. Nanti terawih, belum puasa Ramadan, belum sedekah, belum infak, belum haji, belum umroh. Capek nggak hidup di dunia itu? Capek sebetulnya. Makanya orang kafir itu nggak habis pikir, kok bisa ya orang Islam seperti itu? Tiap hari ibadah 5 kali, kita aja seminggu sekali, kadang absen. Kita ini 5 kali itu, bingung mereka, Pak. Sebetulnya capek karena kita punya iman. Makanya ketika dia masuk ke alam kubur, dia dapat nikmat, disuruh tidur, istirahat total. Karena di alam kubur nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak akan haji, nggak akan umroh. Emang ada Ka'bah di alam barzah? Nggak ada. Total istirahat. Tapi yang namanya makhluk, yang namanya manusia, pengennya nggak tidur, Pak. Apa yang diinginkan mereka? Lanjut. Mayat itu berkata, aku mau pulang kepada keluargaku dan memberitahukan keadaanku kepadanya. Iya, arji ila ahli wa ukhbiruhum. Aku pengen pulang kembali kepada keluargaku dan mengabarkan kepada mereka tentang keadaanku di sini. Bahwa dia di situ mendapatkan nikmat. Saya tanya, diberi kesempatan nggak sama Mungkar Nakir, Pak? Halo, diberi kesempatan? Apa kata malaikat? Kedua malaikat berkata, tidurlah. Tidurlah. Seperti tidurnya pengantin. Kanaumatil arush, seperti tidurnya pengantin, kata malaikat. Gimana tidurnya pengantin itu, Pak? Hah? Kak turu. Ya apa ini? Sak turunge kak turu, mari ngono lak turu. Bagaimana tidurnya pengantin itu gimana? Nikmat ya? Ya. Terasa lama atau terasa sebentar? Hah? Terasa sebentar. Kenapa? Nikmat. Tidurnya orang pengantin itu nikmat. Sehingga tahu-tahu dia dibangkitkan oleh Allah di alam kubur, dari kuburnya. Tahu-tahu dikumpulkan di padang mahsyar. Karena tidak ada yang membangunkannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Di situ disebutkan, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan. Lanjut. Tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh keluarganya yang paling dicintainya sampai Allah membangunkannya dari tempat pembaringan itu. Maka tidak ada yang paling dicintai oleh orang beriman kecuali Allah, dan Allah lah nanti yang akan membangunkan dari kuburnya. Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka bangkitlah dia dari kuburnya. Makanya mereka siapa ini yang membangunkan saya ini dari tidur saya? Man ba'atsana mim marqadina, yang membangkitkan aku, membangunkan dari tidur panjangku ini. Hadza ma wa'adar rahman, inilah janji Al-Rahman yang Maha Pemurah. Wa sadaqal mursalun, dan maha benarlah apa yang diucapkan oleh para rasul. Cuman terasanya pendek, Pak. Orang kalau tidur nikmat itu pendek. Padahal dia di alam kubur sudah ribuan tahun. Nabi udah berapa tahun di alam kubur? 1400 lebih. Abu Bakar demikian pula. Terasa pendek. Tidur ya, nggak terasa. Lihat itu Ashabul Kahfi, ditidurkan oleh Allah di goa berapa tahun? 300 tahun tambah 9 tahun. Ketika Allah bangunkan, dia dialog satu dengan yang lain. Tidaklah kita di tempat ini melainkan hanya sehari atau setengah hari. Padahal sudah 300 tahun di situ dia tidur. Karena nikmat nggak terasa. Ikhwatal iman aizakumullah. Inilah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat Allah. Paling tidak dia mendapatkan yakni nikmat ditidurkan. Kalaupun dia pengen kembali, tidak akan pernah dia diberi kesempatan untuk kembali. Jangankan yang seperti ini, para syuhada yang ruh mereka ditempatkan di tempat yang lebih tinggi lagi. Ada kalanya ditempatkan di langit, ruh para nabi itu di langit. Nabi Adam langit pertama, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun,
Langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Ruh para nabi ternyata ada di sana, jasadnya di bumi. Ada yang lebih tinggi lagi ditempatkan di mana? Di Sidratul Muntaha. Ada yang lebih tinggi lagi dari Sidratul Muntaha ditempatkan di mana? Di surga. Siapa? Ruh para syuhada ditempatkan oleh Allah di surga. Cuman dia nggak punya casing, dipinjemi casing, yaitu burung-burung hijau. Burung-burung ini terbang setiap pagi, memakan buah-buah surga. Maka ruh ini merasakan nikmatnya. Di sore hari dia kembali hinggap di pelita-pelita di bawah arsy Allah. Dan Allah kemudian meminta supaya dia mengabulkan satu permintaan. Apa yang dia minta? Satu-satunya permintaan mereka pengen kembali ke bumi dan berjihad, berperang di jalan Allah, dan kemudian mati syahid kedua kalinya, dan seterusnya. Tapi kata Allah, tidak mungkin permintaan itu hanya perkataan saja. Jadi tidak akan mungkin manusia itu kalau sudah masuk ke alam barzakh, dia balik ke dunia. Makanya ojo tinteni malam Jumat. Jare ini rone mule. Malam Jumat ini mbahmu mule. Kamu tuh kok no kopi. Nah, ini merupakan keyakinan-keyakinan batil yang tidak ada di dalam Islam. Kalau roh sudah di alam barzakh, tidak akan pernah kembali. Mau hari apapun, bahkan Ramadan pun. Karena sebagian ada yang meyakini malam Jumat libur mingguan, Ramadan libur tahunan, saulan mulai. Makanya podo jemput nang bandara, kuburan rame ya. Ini keyakinan-keyakinan batil. Kalau ada yang meyakini bahwa ruh itu balik pulang ke bumi atau ke dunia. Baik. Nikmat kubur. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang diberikan oleh Allah keutamaan mati dalam kondisi husnul khatimah. Baik. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang beroleh nikmat kubur. Nah, sekarang bagaimana dengan siksa kubur? Pertama, yang akan disiksa dalam kuburnya yaitu orang-orang kafir. Kembali kepada Abu Dawud, riwayat Bara' bin Azib. Bagaimana keadaan orang kafir ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, jika seorang yang kafir meninggal dunia, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Saat itu datanglah dua malaikat dan mendudukkannya. Keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Apa jawab orang kafir? Ia menjawab, aku tidak tahu. Gak pantas. Kalau gak pantas itu berarti insya Allah mudah-mudahan nanti dia tidak melakukan seperti itu. Berarti gak jadi orang kafir ya, karena gak cocok, gak pantas. Jeritanya orang kafir ketika ditanya oleh Munkar Nakir itu teriakannya luar biasa. Dia melolong berteriak, satu kata yang diucapkan gitu. Ojo ngomong persis lo yo kan ngawur ae kon iku rek. Ojo ndongakno aku kon. Ndongakno aku kok persis Ustaz. Satu kata saja yang diucapkan la adri. Jadi dia berteriak, teriakannya sebanyak 3 kali ditutup dengan kalimat la adri, aku tidak tahu. Itu jawaban orang kafir. Karena memang dia di dunia ini nggak pernah belajar dia itu. Nggak pernah mau menerima hidayah, petunjuk dari Allah. Karena dia menutup diri, menutup hatinya dari hidayah. Makanya dia ketika ditanya, la adri, jawabannya begitu. Kemudian ditanya kedua, ditanya ketiga, tentang Nabi, tentang agama, jawabannya sama. Ya ini apa? Dia teriak 3 kali dan kemudian dia katakan la adri. Lantas setelah itu fayunadi munadin minas sama, terdengar suara dari langit. Lanjut. Setelah itu terdengar suara dari langit, ia telah berbohong.
Iya, qad kadzdzaba, sungguh dia telah berdusta. Padahal dia memang nggak ngerti. Kenapa dikatakan berdusta? Karena dia telah mendustai perjanjian dengan Allah. Bukankah setiap ruh yang hendak lahir ke bumi ini disumpah oleh Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Mereka semua menjawab, bala syahidna, tentu benar wahai Allah, kami bersaksi. Mereka berjanji untuk taat kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Begitu lahir ke bumi, dia sembah matahari, dia sembah bintang, bulan, dia sembah pohon, gunung, dia sembah kuburan, dia sembah hewan, manusia, meninggalkan dan melupakan Allah. Makanya dia berdusta dengan ucapannya dulu. Terdengarlah suara dari langit, telah berdusta. Maka apa katanya? Lanjut. Berilah hamparan permadani dari neraka. Afrishu minan nar, hamparkan permadani dari surga. Dari neraka, bukan dari surga. Kalau dari neraka gimana, Pak? Kayak apa permadani dari surga itu, Pak? Belum pernah lihat, Pak, ya? Belum. Jangan pernah lihat, ya. Belum dan jangan sekali-kali pernah lihat. Kalau pernah lihat berarti berjumpa nanti di alam kubur. Yang kedua, berikanlah pakaian dari neraka. Ilbasu minan nar, beri dia pakaian dari neraka. Apa pakaiannya? Api tentunya. Dalam riwayat yang lain diberi pakaian dari pelangkin. Apa pelangkin itu, Pak? Ter panas itu pakaiannya. Kemudian yang ketiga, dan bukakanlah pintu neraka untuknya. Iftah lahu baban ilan nar, bukakan pintu menuju ke neraka. Sehingga apa yang terjadi? Hawa panasnya itu pun masuk ke dalam kuburnya. Lanjut. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, setelah itu didatangkan untuknya rasa panas dan baunya neraka, dan kuburnya disempitkan hingga tulang belulangnya berhimpitan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa saat itu ia akan dibelenggu dalam kondisi buta dan bisu disiksa dengan sebuah alat yang jika alat tersebut digunakan untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi debu. Alat itu tidak lain bernama mirzabah min hadidin, yaitu palu yang terbuat dari hadid. Hadid itu besi yang dibawa oleh malaikat Munkar Nakir, yang jika palu ini dipukulkan di gunung, gunung itu akan hancur jadi debu. Bayangkan kalau itu dipukulkan di kepala seseorang, gunung jadi debu. Bagaimana dengan manusia? Nah, sudah dapat ciri-ciri Munkar Nakir, ya. Warnanya hitam kebiruan. Dia bawa apa? Bawa palu. Ada malaikat yang bawa sangkakala, namanya Israfil, ya. Ada malaikat yang bawa palu. Malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Cuman kadang malaikat ini kan kehebatannya supaya orang takut, diselimurno sama orang-orang kafir. Dibuatlah film-film yang seakan-akan hebat. Maka muncullah Thor, ya, bawa palu, ya. Seakan-akan yang hebat itu Thor, bukan malaikat. Palunya malaikat ini hancur, jadi debu itu gunung jika dipukul. Makanya hati-hati, film-film itu membawa misi. Untuk apa? Untuk memalingkan kita dari agama Allah. Riwayat-riwayat yang sahih tentang hadis-hadis akidah, tentang siksa, tentang malaikat, itu kadang disimpangkan dengan film-film yang ada. Nanti ada malaikat yang ditugaskan di awan untuk memindah awan, dibekali dengan apa? Semeti dari apa? Api. Kemarin ngono film petir dipegang apa? Herku. Ya, hati-hati film-film seperti itu, merusak akidah. Cuman kita kadang nggak tahu, halus permainan mereka. Cepat atau lambat kadang anak kita akan terkontaminasi keimanan dan akidahnya. Baik. Kemudian ia dipukul dengan alat tersebut. Pukulan tersebut terdengar
oleh makhluk dari ujung masyrik hingga ujung maghrib, kecuali manusia dan jin yang tidak mendengarnya, dan ia hancur menjadi debu. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini mendengarkan suara teriakan dari orang yang disiksa itu, dari penjuru masyrik ila maghrib, illa tsaqalain, kecuali dua kelompok makhluk yang tidak mendengarkannya. Siapa dia? Manusia dan jin tidak akan bisa mendengarkan siksa kubur. Kalau seandainya orang bisa mendengarkan siksa kubur, niscaya banyak orang yang gak akan mau mengantar jenazah, kata Nabi. Seandainya orang mendengarkan siksa kubur, insya Allah sholat subuh itu kayak sholat apa, Pak? Masjid rame gak, Pak? Rame. Iki kalah rame. Tapi ini alhamdulillah. Tapi mbuh nek minggu tok. Senin durung tahu ini. Ikhwatal iman aizakumullah. Ini yang pertama, orang kafir yang akan disiksa oleh Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, yaitu orang munafik. Dia disiksa oleh Allah di dalam kuburnya dengan mungkar dan nakir, membawa palu dan menghantam kepada orang-orang tersebut karena dia melakukan nifaq, kemunafikan selama hidupnya. Baik, kembali ke Tirmizi 1071. Kalau mayat itu orang munafik, Ammal munafik, adapun orang-orang munafik, apa yang dikatakan olehnya ketika ditanya mungkar dan nakir? maka ia akan menjawab dengan berkata, aku mendengar orang-orang mengatakan demikian, maka aku pun mengatakan seperti yang mereka katakan. Itu jawaban orang munafik, rodok dawa, Pak. Karena dia muslim nggak orang munafik itu? Soalnya tahu belajar, tapi belajarnya menyimpang. Kalau orang kafir memang nggak ngerti apa-apa, jawabannya la adri. Kalau bahasa kita, mbuh. Ya keting malaikat, ditanya kok mengatakan nggak tahu. Nah, kalau orang munafik panjang jawabannya. Bagaimanapun munafik itu muslim, tapi dia tampakkan keimanan, dia sembunyikan kekufuran. Ketika ditanya tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama, dia mengatakan, sami'tu an-nasa yaqulu kadza wa kadza wa aqulu kadza wa kadza. Aku mendengarkan manusia mengatakan begini dan begitu, maka aku pun mengatakan begini dan begitu. Akhirnya kemudian ditutup dengan perkataan yang sama. Apa itu? Aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Ujung-ujungnya sama seperti orang kafir, karena mereka sebetulnya sama. Cuman bedanya orang kafir terang-terangan, kalau munafik ini sembunyi-sembunyi dalam kekafirannya. Tapi dia masih bisa jawab. Aku mendengarkan orang mengatakan begini dan begitu, maka aku pun mengatakan begini dan begitu. Berarti orang ini tidak punya apa, Pak? Tidak punya pendirian. Orang ke utara ikut ke utara, orang ke selatan ikut ke selatan. Berarti dia tidak pernah belajar. Berarti orang ini tidak mau mempelajari. Makanya di dalam riwayat Anas bin Malik dikatakan di situ, la daraita wa la talaita. Dibantah oleh malaikat. Kenapa kau tidak mau belajar? Kenapa kau tidak membaca? La daraita wa la talaita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, jangan sampai kita tidak mempelajari agama kita, sehingga kita tidak tahu bagaimana agama kita ini harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Maka mempelajari ilmu yang wajib, sebetulnya itu seputar 3 perkara ini. Tentang Allah, maka pelajari Allah. Kenal dia, kenali dia, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma nama-namanya, wasifat dan sifat-sifatnya. Pelajari tentang Allah itu. Ini ilmu yang akan ditanya oleh Allah di alam barzah atau alam kubur. Tentang Nabi akan ditanya, bukan hanya sejarahnya, bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana perilaku kehidupan beliau. Tentang agama juga akan ditanya, maka pelajari agama kita. Dan agama ini ada 3 tingkat. Mulai dari tingkat basic al-Islam, intermediate yakni al-iman, tingkat advance tertinggi yaitu apa? Al-ihsan.
Al-Islam, al-iman, al-ihsan. Itulah tingkatan agama kita yang harus dipelajari. Dan inilah yang akan ditanya oleh Munkar Nakir. Adapun ilmu-ilmu yang lain nggak akan ditanya. Ilmu dunia kita apalagi. Maka sebetulnya hidup ini mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan malaikat ini. Kalau sukses, kita akan diberikan nikmat oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau di alam kubur kita sukses, alam berikutnya lebih mudah, yaitu dalam alam kehidupan akhirat. Man naja minhu wa ma ba'dahu aisaru minhu, kata Nabi SAW. Riwayat Utsman bin Affan, ketika beliau melihat kuburan menangis. Kemudian Hani, maulanya mengatakan, kau diingatkan neraka tidak menangis, tapi kau ketika melihat kuburan kau menangis. Kata dia, siapa yang tidak selamat, wa man lam yanju minhu wa ma ba'dahu asyaddu minhu. Siapa yang tidak selamat dari kubur ini, maka sesudahnya justru akan lebih dahsyat perkaranya. Ikhwatal iman, maka berhati-hati dengan dosa-dosa yang akan menjadi penyebab siksa kubur, yakni kemunafikan. Kemudian setelah itu diapakan orang munafik itu? Kedua malaikat itu berkata, aku tahu kamu akan menjawab seperti itu. Lalu dikatakan kepada bumi, jepitlah dia. Maka bumi menjepitnya sehingga tulang rusuknya remuk, dan ia terus-menerus dalam siksaan tersebut sampai Allah membangunkannya dari tempat siksanya itu. Itu berarti bahwa siksa kubur itu terus-menerus atau tidak? Terus-menerus. Sampai kapan? Sampai terjadinya hari kiamat. Baik. Kemudian dosa apa lagi? Dalam sebuah riwayat hadis yang panjang disebutkan Nabi SAW mengatakan ada 4, yakni dosa yang akan disiksa di alam kubur. Pertama, dusta. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang melalaikan bacaan Al-Qur'annya. Yang ketiga, berzina. Dan yang keempat, orang yang makan riba. 4 dosa ini akan disiksa oleh Allah di alam kuburnya, bagi siapa saja pelakunya. Baik, buka Bukhari 1297. Ya, silakan. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya. Berkata, apa katanya? Sudah menjadi kebiasaan Nabi SAW bila selesai melaksanakan suatu sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Dia, Samro bin Jundab berkata, jika ada seorang yang bermimpi, maka orang itu akan menceritakan. Saat itulah beliau berkata, Masya Allah, atas kehendak Allah. Pada suatu hari yang lain, beliau bertanya kepada kami, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Kami menjawab, tidak ada. Beliau berkata, tetapi aku tadi malam bermimpi. Justru pada saat itu Nabilah yang bermimpi, dan beliau menyampaikan mimpinya. Beliau dalam mimpinya dibawa oleh 2 orang lelaki dengan perawakan atau postur orang-orang kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Dan beliau diajak melakukan perjalanan ke suatu negeri yang suci, yakni negeri Baitul Maqdis. Nah, dalam perjalanan itulah Nabi ditunjukkan berbagai tamsil, yakni permisalan yang akan terjadi bagi orang-orang yang kelak akan disiksa dalam kuburnya. Apa saja? Lanjut. Beliau berkata, tetapi aku tadi malam bermimpi, yaitu ada 2 orang laki-laki yang mendatangiku. Kemudian keduanya memegang tanganku, lalu membawaku ke negeri yang disucikan, Al-Muqaddasah. Ternyata di sana ada seorang laki-laki yang sedang berdiri, dan yang satunya lagi duduk, yang di tangannya memegang sebatang besi yang ujungnya bengkok. Iya, jadi besi itu bengkok ujungnya seperti apa?
pancing. Kemudian biasanya untuk menggantung sesuatu. Sebagian dari sahabat kami berkata dari Musa bahwa batang besi tersebut dimasukkan ke dalam satu sisi mulut dari geraham orang itu hingga menembus tengkuknya. Dimasukkan ke pipi, tembus ke tengkuk, baik yang kanan maupun yang kiri. Kemudian ditarik, disatukan keduanya, dan itu dilakukan terus menerus. Kemudian dilakukan hal yang sama pada sisi mulut yang satunya lagi, lalu dilepas dari mulutnya dan dimasukkan kembali, dan begitu seterusnya diperlakukan. Rasulullah melihat pemandangan seperti itu bertanya, apa kata beliau? Aku bertanya, apa ini maksudnya? Famadza? Apa ini? Maka dijawab oleh keduanya. Kedua orang yang membawaku berkata, berangkatlah. Intoliq, teruslah berjalan. Nanti kujelaskan. Yang pertama. Kemudian, maka kami berangkat ke tempat lain dan sampai kepada seorang laki-laki yang sedang berbaring, bersandar pada tengkuknya. Sedang ada laki-laki lain yang berdiri di atas kepalanya, memegang batu atau batu besar untuk menghancurkan kepalanya. Ketika dipukulkan, batu itu menghancurkan kepala orang itu. Maka orang itu menghampirinya untuk mengambilnya, dan dia tidak berhenti melakukan ini hingga kepala orang ini kembali utuh seperti semula. Jadi yang kedua ini ada orang yang berbaring, kepalanya dipecah dengan batu besar. Batu itu terpelanting, ditangkap lagi, ketika dia kembali, kepalanya udah utuh kembali. Dipecah lagi, batunya terlempar, diambil lagi, dia balik, ternyata utuh kembali. Begitulah terus sampai dibangkitkan dia dari tempat itu. Kemudian yang ketiga, aku bertanya kepadanya, siapakah orang ini? Keduanya menjawab, berangkatlah. Maka kami pun berangkat hingga sampai pada suatu lubang, seperti dapur api, di mana bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya lebar, dan di bawahnya dinyalakan api yang apabila api itu didekatkan, mereka atau penghuninya akan terangkat, dan bila dipadamkan, penghuninya akan kembali kepadanya. Penghuninya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki perempuan dikumpulkan dalam kondisi telanjang dalam sebuah tungku api yang berbentuk yakni segitiga, bawahnya lebar, atasnya kecil, dan disitulah mereka dibakar bersama-sama. Kemudian aku bertanya, siapakah mereka itu? Keduanya menjawab, berangkatlah. Maka kami pun berangkat hingga sampai di sebuah sungai yang airnya adalah darah. Iya. Apa yang terjadi? Di sana ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah sungai, berkata, Yazid dan Mu'ad bin Jarir dari Jarir bin Azim. Dan di tepi sungai ada seorang laki-laki yang memegang batu. Ketika orang yang berada di tengah sungai menghadapnya dan bermaksud hendak keluar dari sungai, maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu ke arah mulutnya, hingga dia kembali ke tempat semula di tengah sungai. Setiap kali orang ini pengen keluar dari sungai darah itu, maka orang yang berada di atas menyumpal mulutnya dengan batu, dan batu itu pun terpelanting, ditangkap kembali, dan kemudian dia pindah ke arah yang lain, mau keluar dari tempat itu, disumpal mulutnya dengan batu. Ini tamsil yang keempat. Nah, siapa saja itu? Baik, lanjutkan. Setelah itu Nabi diajak ke tempat yang tinggi, tidak lain adalah surga yang ditempati oleh kaum muslimin dengan beberapa tingkat. Lanjut. Dan terjadilah seterusnya begitu. Setiap dia hendak keluar dari sungai akan dilempar dengan batu hingga kembali ke tempat semula. Aku bertanya, apa maksudnya ini? Keduanya menjawab, berangkatlah. Maka kami pun berangkat hingga sampai ke suatu taman yang hijau, di dalamnya penuh dengan pepohonan yang besar-besar. Sementara di bawahnya ada satu orang tua dan anak-anak, dan ada seorang yang berada dekat dengan pohon yang memegang api. Manakala dia menyalakan api, maka kedua orang yang membawaku naik ke bawahku memanjat pohon. Ya, orang tua dan anak-anak itu tidak lain adalah Nabi Ibrahim yang sedang mengasuh anak-anak yang meninggal belum balik. Dan laki-laki yang menyalakan api itu tidak lain adalah Malik yang sedang yakni menyalakan api neraka. Kemudian lalu keduanya masukkan aku ke sebuah rumah atau perkampungan yang belum pernah aku melihat seindah itu sebelumnya, dan di dalamnya ada para orang laki-laki.
orang-orang tua, pemuda, wanita, dan anak-anak. Lalu keduanya membawa aku keluar dari situ, lalu membawa aku naik lagi ke atas pohon, lalu memasukkan aku ke dalam suatu rumah yang lebih baik dan lebih indah. Di dalamnya ada orang-orang tua dan para pemuda. Aku berkata, ajaklah aku keliling malam ini dan terangkanlah tentang apa yang aku sudah lihat tadi. Maka keduanya berkata, baiklah. Adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi adalah orang yang suka berdusta. Nah, itu sebab orang disiksa dalam kubur dengan ditusuk mulutnya sampai tembus ke tengkuk. Mereka orang yang berdusta. Makanya hati-hati. Hobi bujuk ngapusi wong, itu sebab orang disiksa dalam kubur. Yang kedua, dan dia berkata selalu berbohong, maka dia membawa hingga sampai ke ufuk, lalu dia tidak melakukan seperti itu hingga hari kiamat. Iya, dikatakan di situ apa yang diucapkan dari kedustaan itu sampai memenuhi ufuk. Kalau bahasa dulu Nabi memenuhi ufuk, artinya kemana-mana, mengglobal. Kalau bahasa kita viral. Hati-hati dengan bohong dan viral kemana-mana. Ya. Kemudian, adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan, siapa dia? Adalah orang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah, lalu dia tidur pada suatu malam namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya. Orang yang diajarkan oleh Allah Al-Quran, dia diberi oleh Allah kemampuan membaca Al-Quran, tapi dia lalaikan Al-Quran, tidak dibaca. Orang ini akan disiksa dengan dipecah kepalanya, terus menerus sampai hari kiamat. Diberi oleh Allah Al-Quran tapi tidak diamalkan. Nek ngono enak gak iso maca, tambah nemen. Yang bisa baca tidak dibaca aja disiksa seperti itu, apalagi yang niat untuk tidak mau belajar atau tidak mau membaca niatnya. Ikhwatal iman, maka berhati-hati, jangan sampai lalai dengan Al-Quran kita. Karena Islam ini sudah membuat sistem bagaimana orang itu pasti membaca Al-Quran setiap hari. Ada Al-Quran harian, ada Al-Quran pekanan ya. Setiap pekan kita dianjurkan baca surah Al-Kahfi, itu kan pekanan. Harian kan dianjurkan dari riwayat Abdullah bin Amr al-As, kalau bisa kan 1 juz. Kalau bisa. Kalau enggak ya fattaqullaha mastata'tum, sesuai kemampuan. Tapi harus tiap hari baca Quran. Ada pekanan, belum lagi nanti ada bulan khusus untuk membaca Al-Quran. Bulan apa tuh? Ah, itu Syahrul Quran. Dianjurkan kita memperbanyak membacanya. Sebagaimana Jibril dan Rasulullah senantiasa yatadarasuna alaih, selalu bertadarus antara Jibril dan Nabi kita Muhammad. Ini yang kedua, lalai terhadap Al-Quran. Ketiga, dan orang-orang yang kamu lihat berada di dalam dapur api, mereka adalah para pezina. Iya, hati-hati dengan dosa zina yang tidak ditobati. Maka bertobatlah sebelum datang ajal menjemput kita. Kalau tidak, menanti siksa di alam kuburnya. Kemudian yang keempat, sedangkan orang yang kamu lihat berada di tengah sungai adalah mereka yang memakan riba. Sungai darah yang dia berada di dalamnya, berenang-renang, mereka tidak lain adalah para pemakan riba. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita memakan riba dengan segala macam bentuknya. Berat ancamannya di akhirat. Sebelum di akhirat, di alam kubur sudah dikasih perskot, siksa. Berenang-renang di sungai darah, disumpal mulutnya dengan batu. Ikhwatal iman, aizakumullah. Pendeknya bahwa seluruh dosa-dosa besar yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang termasuk Al-Kabair, itu penyebab disiksa dalam kubur. Kemudian selanjutnya, orang disiksa itu kadang karena dosa yang bukan merupakan dosa besar, yakni perkara toharo. Dia tidak benar dalam istinja. Ketika dia buang air, baik kecil ataupun besar, istinjaknya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, sehingga meninggalkan najis. Ini hati-hati bagi
kita semua. Karena kadang kita melalaikan perkara ini. Ketika itu Nabi SAW melewati sebuah pekuburan yang ada 2 kuburan di situ, keduanya disiksa. Apa sebabnya? Coba dibuka Bukhari 1273. 1273. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau berjalan melewati 2 kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Lalu beliau bersabda, keduanya sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Iya, keduanya disiksa oleh Allah bukan karena melakukan dosa besar katanya. Lantas dosa apa dia disiksa dalam kuburnya itu? Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing. La yastatiru min baulin. Dia tidak menghalangi dirinya dari al-baul. Di situ adalah apa? Bekas buang air kecil. Mungkin barangkali peletikan dari air pipisnya itu terkena ke pakaiannya, ke celananya, atau mungkin ke tubuhnya, tapi tidak dibersihkan, atau lalai dia membersihkannya. Hati-hati. Terutama bagi kita, bapak-bapak, ketika buang air kecil, hati-hati celananya. Apalagi ketika buang air kecil tidak mengikuti tuntunan sunnah. Buang air kecil itu mestinya berdiri atau jongkok? Jongkok. Nabi tidak pernah buang air kecil dengan berdiri seumur hidup beliau. Kalaupun ada riwayat yang menyebutkan beliau sekali pernah melakukan itu karena di tempat sampah dalam kondisi darurat. Tapi Aisyah tegas mengatakan bahwa beliau tidak pernah pipis dengan cara berdiri. Beliau melakukannya dengan jongkok. Nah, tentu lakukan seperti ini, Pak, di tempat yang tertutup, di kamar mandi. Karena kita lepas pakaian bawah kita, pakaian atas kita angkat, baru kemudian jongkok, nah baru kemudian pipis. Kalau kita berdiri, apalagi tidak melepas celana, apalagi dalam keadaan sangat keblek, powernya besar nggak itu? Itu bisa kemana-mana itu. Maka hati-hati kalau pipis di urinoir itu. Dulu kan nggak ada itu, Pak. Baru-barusan aja nih ada kotak-kotak tempat pipis. 20 tahun yang lalu ada nggak alat atau seperti itu, urinoir? Nggak ada. Oleh karena itu laksanakan qada'ul hajah bi sunnati Rasulillah. Datanglah ke hammam, masuk, tutup, buka pakaian, jongkok, eksekusi. Kalau tidak, hati-hati. Ini penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Apalagi kalau dalam perjalanan, Pak, di tengah tol kebelet pipis, bahaya nggak itu? Dan kita nggak bawa air lagi. Walaupun di situ ada tuntunan, kalau nggak ada air, benar-benar cari usaha nggak dapat, maka apa? Istinja dengan apa? Batu. Berapa butir? 3. Pernah melakukan? Sudah pernah nyoba dengan batu? Karena selama ini ada air, ya kan? Tapi suatu saat itu perlu dipraktekkan tuntunan itu. Ini salah satu penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Yang kedua, kenapa dia disiksa dalam kuburnya? Sedang yang satunya lagi karena selalu mengadu domba. Wal akharu yamshi fil ardi bin namimah. Dan yang lainnya, yang satunya, dia berjalan di muka bumi ini dengan namimah. Apa namimah? Mengadu domba orang lain. Buat provokasi. Berarti ini para provokator. Hati-hati provokator. Kau akan disiksa dalam kuburmu. Kenapa? Kau suka mengadu domba sehingga terjadi permusuhan antara satu dengan yang lain. Inilah perkara-perkara yang akan menjadi sebab-sebab orang disiksa di alam kuburnya. Maka berlindunglah kepada Allah Jalla wa'ala dari azab kubur
dan hindarilah berbagai macam sebab-sebab yang akan mendatangkan siksa di alam kubur. Namun kalau itu sudah terjadi, maka hendaklah di antara kita senantiasa memintakan ampun kepada orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Ada kalanya kita menghindari secara preventif, ada kalanya sudah tidak bisa dihindari dan siksa itu akan terjadi, maka paling tidak orang yang hidup ini memintakan ampun bagi orang yang berada di alam kubur supaya dia diringankan oleh Allah dari siksa kubur tersebut. Ikhwatal iman, aizakumullah. Adapun bagi mereka orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, tentu dia akan dihindarkan oleh Allah dari siksa kubur ini. Terutama bagi mereka yang meninggal dalam kondisi syahid, maka orang yang mati syahid, dia akan dihindarkan oleh Allah dari faza, ketakutan di hari kiamat, dan dari azab kubur. Cuman kadang ada karunia Allah bagi orang yang husnul khotimah, itu meninggal pada waktu malam Jumat atau hari Jumat. Itu Allah berjanji nggak akan disiksa di kuburnya. Coba itu di Tirmidzi nomor 1074. Iya, 1074 Tirmidzi. Cuman ini nggak bisa diusahakan, Pak. Ini karunia langsung dari Allah. Apa itu? Meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Orang yang meninggal di hari itu atau malam itu, Nabi mengatakan akan dijaga, dipelihara oleh Allah dari azab kubur. Apa kata Nabi SAW? Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Amir al-Aqradi memberitahukan kepada kami. Mereka berkata, Isa bin Sa'ad memberitahukan kepada kami dari Sa'id bin Abu Bilal, dari Rabi'ah bin Sa'id, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Orang Islam yang mati pada hari atau malam Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Nah, kata Nabi, al-muslimu yamutu yaumal jumu'ati aw fi lailatil jumu'ati wa faqahu Allahu min adzabil qabr. Orang muslim, syaratnya muslim. Kafir masih mati dino Jumat tetap disiksa enggak? Disiksa. Syaratnya dia mati dalam keadaan muslim. Bukankah itu perintah Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan terjadi pada saat itu hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan hindarkan dia dari azab kubur. Cuman ini bisa direkayasa enggak, Pak? Enggak bisa. Malam Jumat rek, kok bengi? Apa? Bunuh diri lah. Enggak bisa. Ya, baik Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pengantar kajian pada pagi ini. Sebelum saya tutup, silakan saya berikan kesempatan untuk tanya jawab. 1, 2, 3. CAK ini rek. Baik, silakan belakang dulu. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam majid, di dalam kubur ada 3 hal yang ditanyakan oleh mereka. Marrobukat, manabiyukat, madinukat. Sekarang pada zamannya Nabi Ibrahim, pada zamannya Nabi Adam, pada zamannya Nabi Musa, bagaimana man nabiyukat? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Di dalam Islam itu selama tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang rincian bagaimana pertanyaan kubur, maka kita diam. Kalau seandainya ditanya, maka tidak ada jawaban untuk itu. Karena tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan rincian tentang pertanyaan bagi orang-orang yang meninggal sebelum Nabi kita Muhammad. Bagaimana zamannya Nabi Isa? Ketika ditanya waman nabiyuk, ya, siapa nabimu? Tapi sebetulnya di situ adalah man bu'itsa fikum, siapa yang diutus kepadamu. Man bu'itsa fikum. Cuman kalimat sederhananya adalah waman nabiyuka, siapa nabimu. Sebetulnya secara umum apa?
Man bu'itsa fikum, siapa yang diutus kepadamu. Berarti semua nabi yang diutus kepada mereka, itulah jawabannya. Tentu kita yakin mereka yang meninggal sebelum itu, ketika ditanya siapa yang diutus kepadamu, maka umatnya Nabi Ibrahim, dia akan menjawab tentu Nabi Ibrahim. Tapi tidak ada rincian tentang itu, redaksi kalimat tentang itu nggak kita ketemui. Tapi meyakininya secara aksioma. Aksioma itu apa? Kita meyakini karena berdasarkan keumuman dalil itu. Man bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepadamu. Tapi tidak ada redaksi bahwa jawabannya ketika mereka orang-orang dulu ditanya, yakni Ibrahim Nabi wa rasuli, nabi dan utusanku. Nggak ada ya riwayat tentang itu. Ini. Cuman yang harus berhati-hati itu Bapak Ibu, kalau malaikat itu bertanya dengan pertanyaan yang tidak baku gitu. Kadang malaikat itu begitu. Nggak hanya 3 perkara itu saja. Bukan siapa Robmu, siapa yang diutus kepadamu, kemudian yang ketiga apa agamamu. Kadang dia bertanya perkara-perkara yang di luar itu. Makanya di sini perlunya orang itu belajar agama secara apa? Secara keseluruhan. Jangan berfokus kepada 3 pertanyaan itu saja. Contoh, buka Ibnu Majah. Ibnu Majah nomor 3462 insya Allah. Udah? 3462. Insyaallah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya ketika mayat masuk ke dalam kubur, maka mayat seorang yang sholih akan didudukkan di dalam kuburnya tanpa rasa takut dan tanpa kekhawatiran. Lalu akan dikatakan kepadanya, bagaimana keadaan akhir hayatmu? Fima kunta. Ya apa rek matimu rek? Nek cara Surabaya. Ini pertanyaan yang nggak baku kan? Fima kunta. Bagaimana akhir hidupmu? Padahal dia tahu malaikat ini kan. Apa yang diucapkan oleh orang yang mati dalam keadaan baik? Lanjut. Ia akan menjawab, aku dalam keadaan Islam. Kuntu fil Islam, aku mati dalam keadaan Islam. Ini kan pertanyaan gak baku ini. Ya, baik, lanjut. Kemudian ditanyakan lagi, siapakah lelaki ini? Ia menjawab, Muhammad Rasulullah SAW yang telah datang menemui kami dengan membawa ayat-ayat dari Allah dan kami pun mempercayainya. Nah, ini kaitannya dengan Rasulullah. Ini hanya pengembangan dari yang baku. Siapa yang diutus kepadamu, ya kan? Atau waman nabiyuka, siapa nabimu, dengan redaksi yang berbeda. Nah, kemudian apa lagi kata malaikat? Dikatakan kepadanya, apakah kamu pernah melihat Allah? Ini pertanyaan gak baku ini. Ya, malaikat itu bertanya kepada orang ini, hal ra'aitallah, apakah kau pernah melihat Allah? Ini kalau orang nggak punya akidah yang benar, bisa salah di sini. Disamblek malaikat bisa jadi kalau nggak benar jawabannya. Hal ra'aitallah, apakah kau pernah melihat Allah? Kalau orang akidahnya nggak lurus, kalau gua mah belum kat. Tapi dulu ada nabi yang pernah melihat Allah. Ya, nabi siapa itu? Ketika di Tursina, nabi siapa? Antum bisa jawab Musa itu berarti kemungkinan keyakinannya seperti itu. Atau ketika Isra dan Mi'raj, nabi siapa? Kalau orang nggak memiliki pemahaman akidah yang benar, dia mengatakan, wah kalau saya belum, tapi Nabi Muhammad, Nabi Musa pernah melihat Allah. Saya tanya, salah atau benar itu?
Digetno mek malaikat plak. Bisa jadi itu. Kenapa demikian? Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika itu Aisyah mengatakan, ditanya, buka Muslim nomor 143 dari Aisyah. Aisyah mengatakan ada 3 perkara yang apabila orang mengatakan salah satu dari 3 perkara ini, maka dia telah berdusta kepada Allah dengan kebohongan besar. Bisa jadi kufur dia. Apa katanya? Dari Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, pada suatu waktu ketika aku duduk dekat Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Hai Abu Aisyah, ada 3 perkara. Barang siapa mengatakan salah satu di antaranya, maka berarti orang itu mengatakan suatu kebohongan besar terhadap Allah." Kebohongan besar kepada Allah itu merupakan kekufuran. Apa saja? Aku bertanya, apakah itu? Jawabnya, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad SAW pernah melihat rohnya, maka dia itu sesungguhnya telah mengadakan kebohongan besar terhadap Allah. Man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meyakini, mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, melihat Rabbnya, faqad a'dhama 'ala Allahil firyah, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Rasul enggak pernah melihat Allah. Nabi Musa tidak pernah melihat Allah. Enggak ada orang yang pernah melihat Allah. Maka kalau orang sudah mempelajari agama, dia mengerti akidah yang lurus, ketika ditanya oleh malaikat, hal ra'aitallah, apakah kau pernah melihat Allah? Jawabannya apa, Pak? Baik, apa kata orang mukmin menjawab pertanyaan itu? Kopiin, mari ngono jawabane. Ya, Ibnu Majah kembali. Ia menjawab, tidak layak seseorang untuk melihat Allah. Iya, ma yambaghi li ahadin ayyarallaha, tidak layak bagi seorang pun melihat Allah. Ma yambaghi li ahadin ayyarallaha, itu jawabannya orang mukmin. Hati-hati, ini pertanyaan gak baku. Makanya pentingnya belajar tentang agama agar kita ini siap nanti ketika menghadapi mungkar dan nakir. Ya, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan kedua belakangnya, silakan Pak. Iya. Iya, baik. Jadi di sini perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Bagaimana seorang muslim itu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mungkin kalau dia sampai dewasa belum bisa membaca Al-Qur'an, interaksi yang pertama yaitu mempelajarinya. Mempelajarinya. Bagaimana cara membaca yang benar. Nah, itu. Kalau itu sudah diberikan oleh Allah nikmat berupa yakni kemampuan membaca Al-Quran, maka tahap berikutnya senantiasa membacanya. Membacanya pada tahap atau tingkat yang paling dasar yaitu tilawah. Sekedar untuk membaca. Al-muta'abbad bitilawati, beribadah karena dengan tilawah, dengan membaca. Sekalipun nggak tahu artinya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang kita baca ini kalamullah. Sekalipun kita tidak tahu artinya, tetap dapat pahala. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alif harfan, lam harfan, mim harfan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa kullu harfin asyron. Dan setiap huruf 10 kebaikan. Berapa banyak kita membaca suratul Fatihah? Berapa huruf? Kalikan 10, tapi ojo hitung-hitungan. Ya kan? Wis akeh rek pahala. Iki nek tak kali iki wake iki. Rasa banyak wis nek ngono takpur aku tak praise. Jangan. Jadi tiap hari kita dianjurkan membaca Al-Qur'an.
Walaupun tahap basic pertama apa? Tilawah, membaca. Tahap kedua apa? Yakni mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran. Yakni apa? Membaca sekaligus memahami maknanya. Dan yang ketiga apa? Yatadarasu. Yakni apa? Mempelajari. Bukan hanya artinya saja, tapi apa? Tafsirnya. Bagaimana para ulama menjelaskan tentang ayat-ayat itu. Baru kemudian tingkat selanjutnya apa? Mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tahapan-tahapan di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kalau kita sudah sampai tingkatan itu, jangan lupa untuk mengajarkannya kepada orang lain. Karena dialah orang yang sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Jadi bagi bapak-bapak yang mungkin barangkali hari ini baru ada niatan untuk belajar Al-Quran, segera. Jangan sampai kedahuluan malaikat maut. Iya Ustadz, alhamdulillah sejak pensiun saya punya banyak waktu. Enggak masalah. Ingat, Al-Quran itu tidak memandang usia. Karena Allah lah yang menempatkan Al-Quran itu dalam hati kita. Ada orang yang masih muda karena dia sombong, nggak bisa baca Quran. Karena dia sombong. Belajar nggak bisa-bisa. Apalagi dia melalaikan. Tapi ada orang yang sudah lanjut usia 60 ke atas, dia belajar Quran cepat banget. Kenapa? Karena dia siap untuk menerima hidayah Allah. Dan Allah lah yang menyematkan Al-Quran itu dalam hatinya. Makanya jangan berkecil hati. Aku wis tuwa Ustaz, wis widak limo, mosok belajar alif bakta atau alif-alifan. Jangan alif-alifan, alif temenan ya kan. Belajar kok alif-alifan, alif sungguhan gitu. Jadi silakan belajar Al-Quran terus sampai mati, sehingga nanti di hadapan Allah kita punya alasan, punya hujah bahwa kita ini sedang proses mempelajari Al-Quran. Jangan merasa kita ini sudah terlambat. Jadi itu mungkin Mas. Ya baik. Oh ya, silakan. Bagaimana amal anak yang soleh atau anak yang durhaka bisa meringankan siksa atau meringankan siksa atau menambah siksa orang tuanya dalam kubur? Iya. Baik. Pertama, amalan seorang anak dapat menambah kebaikan orang tuanya di alam kubur, yaitu karena sebab doa. Salah satunya. Dan juga amalan-amalan soleh yang lain. Pertama doa, buka Abu Dawud 2880. 2880. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Jika seseorang meninggal, maka pupuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Iya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min 3 asya. Jika orang meninggal dunia, anak Adam, maka putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Sedaqatin jariyah. Sedekah jariyah yang dulu dilakukan ketika hidup. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini tidak harus menjadi guru. Tidak harus menjadi ustadz, ustazah. Siapapun bisa memberikan ilmu bermanfaat bagi anak-anaknya. Kecil diajari suratul Fatihah. Maka setiap kali dia membaca suratul Fatihah dalam sholatnya, dan itu berasal dari orang tuanya, maka orang tuanya akan dapat royalti pahala. Royalti pahala. Nggak harus jadi guru, Pak. Kita orang tua ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat anak kita. Makanya curi start. Kalau kita punya anak, sebelum diajari orang lain, dia belum bisa suratul Fatihah, dia belum bisa Al-Ikhlas, dia belum bisa surah Al-Falaq, An-Nas, sing gampang-gampang aja, Pak.
Tapi itu penting dan dia baca setiap hari. Suratul Fatihah, dia baca setiap hari nggak? Halo? Dia baca. Dan itu harus dari kita. Jangan sampai orang lain yang ngajarkan. Makanya sejak kecil, selama dia sudah mulai bisa bicara, walaupun gak tete, itu harus sudah diajarkan Al-Quran. Mulai apa? Suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Karena itu harian yang dibaca tiap hari. Kalau anak kita membacanya, dan itu dari ilmu yang kita berikan kepada mereka, kita dapat pensiunan pahala. Sementara orang mengejar pasif income, ini pasif apa? Kita mati, pahala mengalir. Kenapa? Karena amal soleh yang dilakukan oleh anak kita. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau sedekah jariyah, yang kita lakukan ketika masih hidup. Nah, di samping itu yang ketiga, awwaladin salih yad'ulah. Apa kata Nabi? Dan anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakan. Enak mana Pak? Punya anak soleh atau anak yang mendoakan? Halo? Anak soleh atau anak yang mendoakan? Penting mana ini? Halo, ayo, mendoakan apa soleh? Soleh apa mendoakan? Soleh. Kalau soleh pasti mendoakan, ya kan? Tapi kalau mendoakan belum tentu soleh. Kalau dia anaknya nggak soleh, dia berdoa, doanya tidak diterima. Oh nggak soleh kok, dia berdoa. Atau kalaupun dia berdoa, bukan dia sendiri yang berdoa, ngebon orang lain. Ngundang wong, ayo kei satusan, ayo 1000 orang, 100 ribuan misalnya. Beda dengan satu aja anak yang soleh yang mendoakan. Beda Pak. Ya kan? 1000 orang yang diundang untuk mendoakan ahli kubur belum tentu diterima. Kenapa? Kadang doanya tidak diterima karena dia tidak ikhlas. Kepingin apa? Kon sing ngomong lu yo. Ya. Coba kalau anak yang soleh dia berdoa ikhlas nggak? Nggak punya tendensi apa-apa. Orang tuanya yang didoakan kok. Makanya sekarang investasi kita itu mencetak anak yang soleh, yang nanti mendoakan kita di alam barzah. Ya. Jadi ini. Nah, kemudian kalau seandainya orang tua itu punya harta yang ditinggal mati dan tidak sempat untuk disedekahkan, atau itu menjadi barang warisan anak-anaknya, boleh dari harta warisan itu disedekahkan atas nama orang tuanya. Dan itu akan mendapatkan pahala orang tuanya. Buka Muslim 957 kalau tidak salah. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal dengan tiba-tiba dan beliau tidak sampai berwasiat. Menurut dugaanku, seandainya dia sempat berbicara, mungkin dia akan bersedekah. Dapatkah beliau akan pahalanya jika aku bersedekah atas nama beliau?" Nah, dapatkah pahalanya jika aku bersedekah atas nama beliau? Apa jawab Nabi? Jawab Rasulullah SAW, iya. Iya. Dapat. Nah, dia dapat. Maka silakan bersedekah atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Niatkan untuknya, maka pahalanya akan nyampe kepadanya. Intinya apa? Selama ada dalilnya bisa. Sedekah atas nama orang tua bisa. Haji, umroh, mungkin karena dia sudah niat, kita badali atau dibadali orang, nyampe pahalanya. Kenapa? Ada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, tentu tidak akan nyampe. Tapi kalau ada dalilnya, maka insya Allah itu yang akan terjadi. Nah, ini pahala. Bagaimana dengan dosa yang dilakukan oleh yakni orang-orang yang masih hidup, terutama anak-anaknya yang melakukan perbuatan maksiat? Apakah orang tuanya akan mendapatkan dosa? Salah satu hadis yang menyebutkan tentang disiksanya mayat itu karena orang yang hidup, yaitu karena sebab mayat itu ditangisi oleh ahli kuburnya, atau
ditangisi oleh ahli warisnya, atau ditangisi oleh orang yang hidup, entah itu istrinya, entah itu anak-anaknya, sehingga mayit itu disiksa. Disiksa karena perbuatan yang hidup. Kenapa? Karena diratapi, ditangisi. Itu salah satu contoh. Buka Bukhari 1210. Iya. Dari Ibnu Umar, dari bapaknya radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Mayat akan disiksa di dalam kuburnya disebabkan ratapan kepadanya. Iya. Al-mayyitu yu'adzabu. Mayit itu akan disiksa bibuka'il hayyi, karena sebab ratapan tangisan orang-orang yang hidup. Makanya jangan meniru orang kafir. Orang kafir kan malah ditangisi kan, sebagai bentuk apa, kecintaan katanya. Itu anggapan mereka begitu. Makanya ada istilah tangisan tangisan Cino ya. Karena memang tradisi mereka itu apa? Harus menangisi. Wajib bagi mereka menangisi. Kalau enggak apa? Ngebon orang lain untuk apa? Nangis kayak duit. Enak. Boleh duit nangis-nangis toh. Ya. Justru dalam Islam itu sebab mayat itu disiksa. Nah ini contoh, dengan menangis saja disiksa, apalagi dengan yang lain. Ya kan? Tapi nggak ada dalil yang spesifik menyebutkan tentang hal itu. Tidak ada yang menyebutkan tentang hal itu. Ya intinya, bagi mereka yang sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, maka hendaklah jangan sampai orang tua ini tidak diringankan dari siksa kubur. Jangan malah berbuat maksiat, justru kita kembali kepada Allah, bertobat dan doakan kedua orang tua kita itu. Dan rata-rata banyak begitu ya, ketika orang sudah ditinggal mati orang tuanya, barulah dia sadar. Ya alhamdulillah. Sing nemen iku wis ditinggal mati gak sadar-sadar. Kasihan orang tuanya. Minimal kasihan apa? Kasihan karena tidak ada yang mau mendoakan. Karena dia berharap doa orang-orang yang masih hidup. Kalaupun dia dapat doa mungkin dari saudara-saudaranya, sesama muslim yang datang ke kuburan. Datang ke kuburan, dia mengucapkan salam, assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin, wa yarhamullahu minal mustaqdimina minna wal mustakhirin, fa inna insyaallahu bikum lalahikun. Nabi mengucapkan 3 kali ketika berada di kuburan dan dalam kondisi berdiri dan mengangkat kedua tangan. Itu tata cara, yaitu berziarah kubur dan berdoa ketika berada di kuburan. Nah itu akan berimbas kepada seluruh penghuni yang ada di kuburan itu. Dia akan mendapatkan rahmat Allah. Apakah rahmat Allah? Diampuni dosanya sedikit-sedikit sampai habis nanti. Makanya jangan berpikir, jangan punya niat punya kuburan khusus. Pengen kuburan itu sendiri, khusus di situ. Kalau bisa itu kuburannya itu bersama-sama kaum muslimin. Kenapa? Banyak yang datang di situ dan banyak orang berdoa. Setiap kali ada orang ngubur, orang yang ngerti pasti dia ucapkan salam sejahtera. Dan itu doa bagi penghuni semua kubur di situ. Kalau kita punya makam khusus, sing nekoi sopo? Mungkin hanya keluarga. Itu pun terbatas. Itu pun kalau ingat mendoakan. Kita ini kadang pengen ya kan punya makam khusus, nggak ada orang lain di situ, cuman kita saja. Ikhwatal iman, aizakumullah. Kita akan dikurangi fadilahnya mendapatkan doa-doa dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Makanya bersama-sama kita di makam Islam, dikubur di sana, ya. Wallahu a'lam. Jadi begitu Pak, saya pikir 3 pertanyaan saja, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kafarat majelis. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang tetap istiqomah dan kelak mendapatkan nikmat husnul khatimah.
Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.